Ya, di sini saya akan sedikit menceritakan kerja keras saya. Tapi sebelum itu, saya ingin Anda kita berkenalan dengan partner saya dalam menjalankan usaha ini. Dulu, saya membangun bisnis ini tuh berdua dengan pacar saya dulu ya. Waktu masih pacaran kita berdua sama-sama bangkrut, kita membangun bisnis ini. Sekarang kita sudah menikah, ini masuk tahun ke-16 ya. Nggak kerasa ya, sudah 16 tahun kita punya anak 3, ya tadi Anda lihat di klip, nanti di akhir Anda bisa lihat klip yang terbaru. Kita udah 16 tahun dan beliau benar-benar membangun bersama saya. Banyak orang bilang, wah enak ya Bu Sheila, suaminya direktur hidup enak. Nanti dulu, Anda kan lihatnya sekarang. Anda nggak lihat zaman dulu, tapi di klip di awal, Bu Sheila naik angkot, saya naik motor, begitulah perjuangannya. Ya, tapi lebih amdol kalau Anda dengar dari cerita beliau sendiri. Ya, mari kita dengarkan dari istri saya tercinta, Ibu Sheila. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Sheila. Sedikit nyambung dengan cerita Pak Naga tadi. Kami berdua memang di awal membangun bisnis ini sendiri-sendiri. Jadi benar-benar terpisah karena waktu itu masih pacaran. Sedikit menceritakan background saya berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja. Mirip dengan Pak Naga juga. Jadi bisa dibilang enak banget juga enggak, mewah enggak, sengsara juga enggak. Standar banget. Sampai akhirnya saya SMA lulus, saya memutuskan untuk kuliah ke Bandung. Kenapa ke Bandung? Pokoknya harus keluar dari kota Malang. Saya berasal dari Malang. Supaya bisa mandiri, lebih mandiri, jauh dari orang tua, benar-benar hidup sendiri ya gitu. Semua berjalan lancar, happy semua, uang kuliah lancar, uang saku lancar, sampai suatu hari tahun kedua kuliah saya, keluarga saya mendapatkan sebuah bukan rezeki tapi musibah. Ada benar-benar urusan yang sangat luar biasa meluluhlantakkan ekonomi keluarga. Jadi benar-benar waktu itu yang tadinya happy biasa-biasa aja, lancar-lancar aja, kuliah dengan tenang, kuliah dengan santai, tiba-tiba mendadak uang kuliah nggak ada, uang saku apalagi, terus gimana dong gitu. Benar-benar waktu itu saya baru merasakan apa yang tadi Pak Naga katakan ya, banyak orang yang belum merasakan nggak punya duit. Saya waktu itu benar-benar ngerasain, oh gini toh rasanya nggak punya duit. Jadi waktu itu untungnya, sama dengan Pak Naga juga, untungnya kakak saya waktu itu yang pertama sudah mulai bekerja dan dengan keterbatasannya beliau bisa membantu saya uang kuliah dan uang saku, tapi karena dana terbatas, ya beda dengan waktu sebelumnya. Makan kadang-kadang tanggal 20-an, tanggal 25-an ATM udah habis. Gimana caranya? Ya puji Tuhan ya, maksudnya berkali-kali lagi Tuhan selalu memberikan bantuannya, nggak pernah terlambat, betul ya. Jadi ada teman kos yang ngasih kadang makan, atau kalau enggak langsung putar otak gimana caranya. Tiba-tiba langsung kreatif banget. Beli batagor satu, waktu itu 2.000 sekantong untuk 1 hari. Untung saya perempuan. Coba kalau misalnya saya laki-laki kayaknya nggak mampu ya. Bisa kerucukan tuh setiap seharian gitu perutnya. Untung saya, karena temen nanya kenapa nggak mau makan, diet gitu. Padahal dalam hati nggak punya duit gitu. Jadi benar-benar waktu itu saya memulai, oh gini ya rasanya hidup itu nggak ada pilihan, nggak ada uang, dan ya bisa dibilang memprihatinkan. Nggak ada pilihan sama sekali, nggak ada benar-benar berbeda. Nah waktu itu saya cuman berpikir dengan kondisi seperti itu, wah ini harus saatnya cari uang. Nggak tahu gimana caranya, cuma kan waktu itu belum lulus, apa yang bisa dilakukan gitu. Cari kerja nggak mungkin karena nggak ada ijazah, cari usaha nggak ada modal, terus gimana dong? Akhirnya suatu hari tiba-tiba pokoknya ada penawaran dari bisnis Jansi ini. Pertama kali saya mendengarkan, saya cuma mikir wah ini kalau dijalankan potensi penghasilannya luar biasa, benar-benar wow bagi saya seorang mahasiswa waktu itu ya. Tapi kemudian saya mikir, tapi ini harus ngomong ke orang, artinya cocok banget kalau sampai orang tersebut pinter ngomong, supel, banyak temen, jago kenalan dengan orang baru. Sedangkan saya jauh dari itu semua. Kerjaan saya cuman pulang kuliah, belajar, pulang kuliah, belajar. Temen bisa dihitung dengan jari. Jarang ngobrol atau kenalan dengan orang lain. Nggak pede, gugup, dan sebagainya. Jadi benar-benar, waduh, saya kepengen, tapi saya nggak bisa gitu waktu itu. Tapi kembali lagi ya, kekuatan impian saya terlalu besar, karena mungkin juga kepepet, saya nggak ngerti. Tapi yang pasti, keinginan saya untuk mandiri secara finansial jauh lebih besar dibanding kendala-kendala tersebut. Memang, artinya saya perlu berjuang untuk itu semua, melawan nggak pede,
ngomong di depan orang, belepotan, keringat dingin, terus kemudian diketawain, itu semua saya alamin. Terus latihan di depan kaca kayak orang gila, teman-teman kok saya lewat, lu ngapain Sel, kayak orang gila. Dalam hati saya, nggak apa-apa lah, daripada nggak gila tapi nggak sukses gitu ya, mending gila dikit deh tapi sukses, gila positif tapi maksudnya ya. Saya melatih, benar-benar melatih apa yang harus memang saya latih, berjuang untuk melawan itu semua. Dan ya sudah, memang saya baca di buku harus mau melalui prosesnya. Belum lagi ada omongan, wah enak ya jadi pacarnya Pak Naga, pasti diprioritasin, pasti dibantu, pasti disupport lebih dari yang lain. Enggak semua ternyata. Saya juga berharap seperti itu sih. Ternyata enggak juga. Jadi saya belajar banyak dari beliau, dalam hal ini upline dan sekaligus pacar. Beliau benar-benar memperlakukan saya sama persis seperti leader-leader beliau yang lain, guru-guru yang lain. Benar-benar dididik di tempat, pokoknya ya berjuang bareng gitu. Dan sering kali kan kalau beliau naik motor ya, saya naik angkot kemana-mana. Kalau angkot itu kan istilahnya kadang-kadang ngetem, kadang-kadang lama gitu. Jadi bahkan kadang-kadang suka berangkat ada angkot, pas pulang blusukan kalau bahasa zaman sekarang ya, kalau di Bandung tuh Cilenyi. Jadi saya pernah beberapa kali karena nggak tahu jalan, tapi ya udah ngikutin. Zaman dulu nggak ada Google Map lagi ya, gitu. Jadi nanya-nanya ke orang, oh iya naik angkot ini, karena kan nggak pernah ke daerah tersebut, dan itu benar-benar pelosok, naik gunung, udah nggak tahu kemana deh, sampai 3 kali naik angkot. Jadi kayak bener-bener jadi kayak pendampingnya si Pak Supir, karena dari terminal ke terminal, dari rute dari satu rute gitu. Pulang maghrib udah maghrib baru nggak ada angkutan umum. Jadi gimana dong? Ojek nggak ada, angkutan umum nggak ada. Ya udah, waktu itu berdua sama grup saya, perempuan juga, jalan kaki. Itu semua saya alamin, saya lakukan. Tapi kembali lagi, waktu itu untuk presentasi ya, untuk datang ke prospek, untuk menjelaskan bisnis ini. Tapi kembali lagi, saya percaya, saya pernah baca di buku, sekecil apapun perjuangan kita, Tuhan tuh pasti melihat. Jadi bagi teman-teman, Bapak Ibu yang di luar sana masih berjuang atau sedang berjuang, apapun perjuangan itu sekecil apapun, percayalah, Tuhan pasti melihat dan tidak akan berbohong terhadap kerja keras kita. Mungkin itu sharing dari saya siang hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akan nggak sabar dengerin Pak Naga cerita lagi, saya juga belajar banyak. Mari kita dengarkan Bapak Naga segera. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu teman-teman, Anda baru saja mendengar langsung ya dari pasangan saya, dan memang ya dulu ya indah sekali sebetulnya ya, karena kita berdua berjuang dari nol. Dulu pacaran tuh nggak ada yang namanya ke mall, nonton bioskop, nggak ada. Kenapa? Nggak punya duit. Isinya cuma 3, kerja, dan kerja. Makanya waktu sekarang kita sudah bisa menikmati hidup lebih enak, ya kita bersyukur sekali pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, oke, kita kembali lagi, dan di sini saya akan sedikit menceritakan perjuangan saya. Tadi cerita Bu Sela, jadi cewek juga bisa berjuang, cowok juga bisa berjuang, apalagi ya, dua-duanya bisa berjuang. Nah, ini foto saya waktu itu, Bapak Ibu teman-teman, ya tahun 2001 awal-awal saya Tiansi. Ini motor perjuangan saya. Ini motornya waktu itu umurnya dari tahun 89, Anda hitung sendiri ya, sudah 89. Ini kos-kosan saya di daerah Cimbuluit di Bandung, di Jalan Bukit Indah. Ini kos-kosan aslinya. Ini saya waktu foto ada teman lagi wisudaan, terus kemudian saya foto. Ya, awalnya saya menjalankan bisnis ini part-time. Masih ingat, saya kan jalani 3 pekerjaan. Tiansi saya jalani sebagai pekerjaan nomor 4. Jadi part-time. 4-4-nya saya jalanin. Kenapa? Ya, nyari kerja juga nggak gampang. Jadi intinya selama saya mampu, saya sikat semua, ya hajar bleh semua. Ya. Kalau zaman dulu di awal, seperti yang tadi yang saya tunjukkan, itu dulu online juga ada sih, tapi online masih sebatas HP. Dulu Facebook, sosmed gitu kan belum terlalu rame. Akhir-akhir ini, sekian tahun terakhir ini memang kan rame sekali. Ya, banyak grup nanya ke saya, Pak, bisnis online itu bagaimana, Pak? Ya, maksudnya gini, bisnis Tiansi dibangun dengan online. Jadi saya suka bilang, kalau saya ini tipenya masih old school. Old school. Old school itu membangun bisnis Tiansi, tapi belum memanfaatkan online. Dalam arti kalau HP jelas, laptop jelas gitu, tapi belum memanfaatkan sosmed dan seterusnya. Itu saya. Ya, tapi saya di grup ada banyak sekali grup yang sudah mengembangkan dengan sosmed dan seterusnya. Bagaimana pendapat saya? Kalau buat saya, ya online ini adalah kemajuan zaman. Kayak zaman dulu, kalau Anda tahu ada pager berubah jadi HP dan seterusnya. Ini kemajuan zaman, dan kalau buat saya online ini adalah platform atau senjata baru yang bisa Anda pakai. Ya, bisa Anda pakai untuk meningkatkan bisnis Anda.
Oke, nah tapi ada yang nanya, wah kalau gitu sekarang zaman online, berarti harus online Pak, kalau nggak ketinggalan. Ada yang bilang begitu. Saya jawab, enggak. Loh, kok gitu Pak? Iya, nggak bisa Pak, semua online saya harus online. Enggak, mana buktinya? Bapak kan bangunnya dulu awal-awal. Enggak kan saya masih bangun. Saya naik peringkat Director for Diamond Gold Lion, itu kaki yang terakhir saya naik peringkat, itu saya bangun tanpa online Bapak Ibu. Pakai cara old school. Ya, tanpa online. Kalaupun ada sedikit sekali. Jadi saya tunjukkan, tanpa online atau offline ya, old school bisa. Dengan online di grup saya ada banyak sekali, juga bisa. Jadi kalau untuk saya, online ini adalah senjata. Ya, senjata bagus yang bisa Anda pakai. Tapi saya juga tahu, ada beberapa yang mencoba online, jungkir balik, ikut trading, seterusnya, nggak bisa-bisa. Jadi kok saya bilang tidak harus juga online. Silahkan kalau Anda bisa. Kalau nggak pun nggak apa-apa, saya juga bisa kok. Saya udah buktikan bisa. Ya mau debat apa lagi gitu. Jadi maksud saya justru ini merupakan peluang Bapak Ibu. Anda bisa membangun online, bisa membangun offline juga bisa. Ya, jadi buat teman-teman yang mau online boleh silahkan. Asal catatannya satu, ikut aturan. Nah ini yang penting ya, ikutin aturannya. Yang nggak mau online juga nggak apa-apa, bisa kok. Saya udah buktikan kok. Oke, yang penting ini Anda perlu ingat, ada 3 saluran aset yang perlu Anda jaga supaya aset Anda jalan lancar sehingga passive income Anda jalan lancar. Ya, 3 salurannya apa? User, seller, networker. User tuh minum produk. Ya, pastikan grup Anda minum produknya supaya tahu kualitas produknya. Ya, jangan cuma promosi doang ya atau jualan doang tapi nggak pernah minum produknya. Pertama buat kesehatan, ya kan? Kesehatan Anda sendiri dengan keluarga. Kedua, buat membangun duplikasi di grup. Anda punya grup yang pemakai produk, wah itu luar biasa kuat. Betul, betul. Saya banyak grup yang ditawarin macam-macam, dia cuma bilang, oke, saya akan mau kalau di situ ada produknya kalsium tiansi. Karena dia udah tahu kualitas produknya. Teman saya minum Mooncott, itu loyal sekali dengan Mooncott. Nggak bisa ke lain hati, pokoknya harus Mooncott. Mooncottnya tiansi. Itu namanya user, Bapak Ibu. Kita bangun loyalitas untuk jangka panjang. Loyalitas karena bikin orang sehat. Ya, dan produk kita bagus, manfaatkan, dimulai dari Anda sendiri, minum produknya. Itu yang pertama, user. Kedua, seller. Oke, nah Anda kalau presentasi, tentu ada yang mau, ada yang enggak. Nah, seller Anda bisa mulai dari orang-orang sekitar, dari teman-teman, dari saudara-saudara, tetangga. Itu keunggulannya apa? Repeat ordernya biasanya tinggi. Ya, orang-orang sekitar saya itu repeat order, beli terus, bener, nggak tiap bulan memang gitu, tapi gantian. Kalau Anda punya 10-20 pelanggan, itu udah cukup selama Anda kelola pelanggan tersebut, Anda bina hubungan. Nah, menariknya seller bisa juga online. Ya, Anda bisa pakai sosmed. Ingat ya, selama ikut aturan ya. Ikutin aturan, silakan diskusi dengan upline Anda. Anda bisa selling bahkan dengan online ini kan bisa menjangkau luar daerah, bisa bahkan sampai ke luar negeri. Itu keunggulan online. Ya, silakan Anda mau yang mana. Dan juga jangan lupa yang nomor 3, networker, bikin jaringan. Saya tahu banyak yang jago jualan. Jualan bagus nggak? Bagus. Saya nggak pernah bilang jualan jelek. Bagus, itu kan ada tulisannya, user seller. Tapi selling itu baru jualan. Kalau Anda mau bangun aset, perlu jaringan. Ya, kalau Anda cuma jualan, masih namanya kerja. Tapi penting, gitu. Tapi Anda perlu jaringan, kalau semuanya menjalankan 3 saluran aset ini, user, seller, networker, wow, passive income Anda, aset Anda akan kuat sekali. Jadi silakan, Anda memanfaatkan online silakan, enggak juga silakan. Yang penting 3 saluran aset Anda lancar. Tujuannya apa? Supaya Anda punya aset besar, supaya Anda bisa punya passive income, supaya Anda bisa mewujudkan impian Anda dan orang-orang yang Anda sayangin. Nah, banyak orang nanya, Pak, kan Bapak sudah 19,5 tahun nih, passive income itu gimana sih Pak? Gitu. Oke, kalau dari pengalaman saya, karena gini, saya pernah ngalamin hidup, sampai nggak punya apa-apa, maksudnya rumah aja nggak ada, utang besar dan seterusnya. Oh, yang ngomong-ngomong, akhirnya keluarga kita bisa beli lagi rumah di Solo. Anda kalau mau mampir boleh, tapi nanti nunggu setelah corona ya. Anda mau mampir di Solo boleh. Anda bisa ngobrol sama orang tua saya bahwa yang saya ceritakan ini adalah benar apa adanya. Kita beli rumah lagi di Solo dan tahun 2007 kita berhasil melunasi hutang keluarga. 12 tahun setelah bangkrut tahun 95. Itu pun karena dibantu oleh Tiansi. Kok nggak karena Tiansi mungkin saya sampai meninggal nggak lunas hutang keluarga. Betul. Ya, nah jadi keluarga kami mengalami perubahan yang luar biasa karena bisnis ini. Nah, kalau sekarang saya ditanya passive income itu artinya apa untuk Bapak? Jadi sekarang ini Bapak Ibu, saya menjalankan menikmati hidup, betul. Saya bersyukur sekali bisa mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa, bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa karena bisnis Tiansi ini. Ya, saya harap saya bisa membagikan kepada teman-teman semua juga. Oke, nah. Passive income artinya apa buat saya? Kalau buat saya, passive income itu artinya adalah pilihan.
Kalau dulu zaman saya bangkrut, kan saya pernah sampai minus ya, nggak punya apa-apa, sampai sekarang bisa menikmati hidup yang berkelimpahan lah kalau saya bisa bilang. Ya itu sekali lagi, itu anugerah yang luar biasa dari Maha Kuasa, bahkan saya tuh nggak berani mikir dulunya bisa seperti ini Bapak Ibu. Ini benar-benar di luar pola pikir kita. Tapi Pak Luis pernah mengatakan, manusia sering bilang, nggak mungkin, hidup saya gini mah nggak mungkin, saya kan bangkrut, nggak mungkin, saya nggak bisa ngomong nggak mungkin. Yang bilang nggak mungkin itu siapa? Anda sendiri kan, manusia. Tapi buat yang Maha Kuasa, kalau Anda berdoa dan Anda punya iman, Anda tahu bahwa Tuhan itu Maha Besar, Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau namanya Maha Besar dan Maha Kuasa, membikin Pak Naga Sugara dan Pak Luis Tenian sukses, membikin upline Anda sukses, bisa nggak bikin Anda sukses? Pasti bisa. Apalagi Anda yakin kan Tuhan Maha Adil. Kalau Maha Adil, artinya orang lain bisa sukses, Anda juga bisa sukses. Oke? Kan adil semuanya. Jadi sekali lagi, bisa Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, yang namanya passive income itu sama dengan adalah pilihan. Kalau dulu zaman keluarga saya bangkrut, pilihan saya kalau makan cuman warung. Kan bisa milih Pak warungnya. Ya memang sih, milih warung A atau warung B gitu doang. Tapi sama-sama warung gitu. Mampunya begitu. Ke kafe nggak berani. Anda tahu nggak dulu musuh saya? Kafe. Kenapa? Karena kalau buka, yang ngeri itu daftar menunya di sebelah kanan. Daftar harga. Nolnya banyak banget. Ngeri banget saya itu. Ya, mahal banget gitu. Kalau sekarang, saya bisa milih. Kadang-kadang saya masih makan di warung di tempat zaman saya dulu. Betul. Saya masih kadang-kadang ke Cibulit dekat kos-kosan saya nongkrong di situ. Di gerobak yang dulu saya suka makan, saya makan di situ. Ya, tapi saya juga bisa makan di hotel bintang 5. Saya bisa makan steak yang harganya 20.000, dan saya juga bisa makan steak yang harganya 800.000. Itulah luar biasa. Itu namanya passive income, itu namanya aset. Memberikan Anda pilihan. Pilihan-pilihan, banyak sekali pilihan-pilihan yang bisa Anda lakukan, termasuk pilihan-pilihan yang bisa Anda berikan ke orang-orang yang Anda sayangin. Contoh, mengenai liburan. Ya, Anda liburan memiliki banyak pilihan. Ya, ini saya keliling dunia, termasuk juga ke Raja Ampat di Indonesia bagian timur ya. Jadi maksudnya bukan berarti luar negeri pasti lebih hebat, enggak juga. Indonesia tuh banyak tempat indah. Tapi intinya dengan Anda membangun aset untuk keluarga Anda bisa memiliki pilihan mau liburan kemana. Ya, Anda bisa memilih liburan ke Inggris, bisa memilih liburan ke Skotlandia, melihat itu pedangnya William Wallace. Kalau Anda tahu film Braveheart, nah itu film favorit saya, 2 film favorit saya sepanjang masa. Saya lihat pedangnya, itu dream saya dari dulu. Ya, Anda memiliki pilihan mengajak keluarga Anda ke Prancis, ke Menara Eiffel. Anda bisa memiliki pilihan juga mengajak ke Raja Ampat. Indah sekali Bapak Ibu, serius. Anda perlu ke Raja Ampat. Mantap sekali ya. Dan ini yang kemarin ke Jepang. Ya, kita bisa punya pilihan untuk merayakan Natal di Tokyo. Bisa punya pilihan untuk ke Sapporo, daerah utara Jepang, itu bersalju, karena saya pengen nyobain hidup di daerah yang bersalju itu kayak apa. Maksudnya benar-benar bukan cuma megang. Waktu itu pernah di Swiss cuma megang doang, setengah jam turun, tapi benar-benar hidup. Jadi kemarin itu sebelum corona 2 minggu. 2 minggu kita liburan di Jepang full, sampai turnya aja bilang, Pak 2 minggu nggak bosen Pak di sana Pak? Enggak, karena kita jalan sendiri nggak pakai tur. Ya benar-benar kita menikmati hidup di sana, jalan kaki, dengan hujan salju tuh rasanya kayak apa sih, kayak di film-film. Kenapa Bapak Ibu? Saya bukan maksudnya apa-apa, tapi gini loh, dunia yang indah ini, salju yang indah ini diciptakan Tuhan buat siapa sih? Buat kita semua juga kok. Kalau saya bisa, Anda juga bisa kok, serius. Ya, sekali lagi pilihan. Istri saya bilang rumah kita ini udah perlu direnovasi. Oke, ya pilihan kita renovasi. Ya, ini Anda bisa lihat before and after, foto atas dan foto bawah. Before and after. Renovasinya sudah jalan 3 tahun. Kenapa? Ini renovasinya soalnya sambil jalan, karena sambil ditempatin. Jadi kalau ini lagi direnovasi, kita tinggal yang sebelah sini. Kalau ini direnovasi, kita pindah di sebelah sini. Sudah 3 tahun. Ini masuk tahun ketiga. Dan sekaligus rumah sebelah direnovasi. Jadi ini 2 rumah dijadiin 1. Ya memang mantap dan lebih indah. Dan Anda lihat di sebelah kanan, itu logo Tianxi saya taruh di pintu utama. Kenapa? Karena ya ini hasil dari Tianxi. Ini bukan artinya ini kantor Tianxi ya, tapi ini hasil dari Tianxi, saya taruh logonya di situ. Ya, pilihan Bapak Ibu. Nanti Anda bisa lihat di klip terakhir rumah saya yang sekarang seperti apa, tapi belum beres ya, masih renovasi seterusnya, nanti Anda bisa lihat. Nah, terus kemarin anak saya bilang, sekarang kan sekolah online semua, sekolah semua online, nggak bisa kemana-mana, susah kemana-mana. Kita jarang keluar, sekali-kali aja keluar. Saya meeting semuanya pakai online, semua pakai WA, pakai Zoom, dan seterusnya pakai YouTube. Anak saya bilang, aduh kalau habis sekolah itu suka pegel. Biasanya kita ngundang tukang pijat keluarga gitu. Tapi kan sekarang ya nggak bisa ngundang. Akhirnya gimana ya? Terpaksa kita beli mesin pijat. Mesin pijat kalau yang cuma biasa, yang bisa didudukin, itu 4 juta. Tapi katanya kurang mantap, harus yang bisa duduk. Oke, kalau yang bisa duduk itu sekitar 20. Tapi katanya sekalian aja yang ada kakinya, yang ada ininya,
ininya, bisa pakai voice comment dan seterusnya. Jadi akhirnya beli yang 55 juta Bapak Ibu, itu buat pijat buat anak saya. Ya sekalian saya juga ikut gitu. Ini bukan soal harganya ya, tapi sekali lagi soal pilihan yang terbaik yang bisa Anda berikan untuk keluarga Anda. Ya, terus kemudian anak saya bilang lagi, sekarang kan corona, susah kita mau olahraga kemana-mana. Kita bosan kalau cuma jalan kaki, naik sepeda, lari. Pengennya basket ya, anak saya salah satu sukanya basket ya. Akhirnya ya sudah, kita mulai bikin lapangan basket dan mulai jadi. Ya sebelumnya beberapa kali kita ke rumah Pak Ruli di bawahnya juga bisa main basket. Nah sekarang kita juga bangun. Bapak Ibu, Anda bisa lihat sekilas mengenai keadaan ya kehidupan kami sekeluarga sekarang ini dan keadaan rumahnya seperti apa. Ini memang sekali lagi belum selesai, masih dalam pembangunan. Silakan One Vision untuk diputarkan klipnya. Pada saat saya mau mulai bisnis ini, keluarga saya bangkrut, rumah tidak ada, dan hutang besar. Tapi masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Kalau manusia mau berusaha, Tuhan pasti buka jalannya. Sains memberikan kesehatan dan kesejahteraan. Ya Bapak Ibu, klip tersebut yang bikin anak saya, ya, yang rekam anak saya pakai drone, ya dia lagi seneng drone. Oke, sekali lagi kita bisa memberikan pilihan, ya memberikan pilihan. Dia pengen drone, akhirnya kita beliin, dia syuting, ya hasilnya seperti yang Anda lihat ya, anak saya yang besar namanya Devon. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya sudah sharingkan kepada Anda kehidupan saya kira-kira sekarang seperti apa ya, sambil mengisi hidup, sambil menikmati hidup juga, dan saya merasakan ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, saya cuma berharap bahwa hari ini bukan hanya ini cerita mengenai saya. Tidak ada gunanya kalau Anda hanya melihat ini, wah itu cerita Pak Naga luar biasa, bukan. Saya harap hari ini adalah cerita awal dari cerita Anda untuk mulai membangun aset Anda, sehingga Anda bisa memiliki passive income, sehingga Anda bisa memberikan pilihan-pilihan yang terbaik untuk diri Anda sendiri dan untuk keluarga Anda. Bapak Ibu, bisnis ini simpel sekali. Mulainya cuma dari ambil paket bronze, silver, gold, atau platinum. Ya saran saya ambil paketnya gold atau platinum. Kalau nggak bisa ya udah ambil paket bronze atau silver, bisa. Silahkan diskusikan dengan pengundang Anda. Kemudian mulai dari 2 orang, ya 2 pasti bisa selama Anda mau jalan. Sisihkan waktu 1, 2, 3 jam tiap hari untuk menjalankan usaha ini. Sekali lagi, offline bisa, online juga bisa. Bangun 2 jalur, ya, dan 10 bulan dari sekarang bisa jadi 40 juta itu penghasilan Anda tiap bulan. Lumayan sekali Bapak Ibu. Belum lagi special reward-nya 2,5 miliar. Bapak Ibu, zaman dulu waktu keluarga saya bangkrut, zaman saya tidak punya masa depan, zaman waktu itu kebingungan masa depan saya seperti apa, zaman waktu itu saya berpikir bahwa saya adalah orang yang madesu, masa depan saya suram, saya cuma berprinsip satu hal, kalau manusia mau berusaha, Tuhan pasti membukakan jalannya. Tugas manusia berusaha. Oke, berusahalah untuk membangun aset, untuk orang-orang yang sayangin. Kalau Anda memiliki impian, TNC adalah jalan yang luar biasa yang saya yakin bisa mewujudkan impian Anda. Memang perlu waktu, membangun aset perlu waktu, mungkin capek, ya apa boleh buat, saya bilang apa adanya. Membangun aset perlu waktu, capek, iya pasti. Semua bisnis pasti capek, kerja aja capek, betul nggak? Anak saya sekolah online aja capek, semua pasti capek. Tapi menariknya bisnis ini, 1-2 tahun aja, asal Anda serius, saya yakin impian Anda satu demi satu akan menjadi kenyataan. Ya, silahkan setelah ini diskusikan dengan para upline Anda. Selamat mengambil keputusan. Sampai ketemu, sukses. Sampai jumpa di puncak. Sukses untuk kita semua. Terima kasih.